Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa dalam mata kuliah statistik pendidikan. Semoga kita akan terus diberikan anugerah kelapangan, termasuk anugerah kelapangan untuk bisa belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang lanjutan dari pemusatan data seperti yang kemarin, dan khususnya dalam hal ini adalah kita membicarakan tentang kuartil, desil, dan persentil. Baik, ini kuartil desil menjadi materi pokok kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat yang pertama berkaitan dengan kuartil. Setidaknya di kuartil kita akan membicarakan mulai dari pengertiannya, rumus, dan jika diperlukan ada contoh, atau contoh nanti melihat situasi sambil berjalannya proses perkuliahan. Nah, ini kita lihat yang pertama mengenai kuartil ya. Kuat atau perempatan ya. Ini berbicara tentang perempatan. Apa itu yang dimaksud dengan kuartil? Ini ada beberapa definisi ya. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Jadi jika ada data itu nanti bisa dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka itu disebut sebagai kuartil. Bolehlah kalau kita sebut untuk kuartil yang pertama KI1 atau Q1 ya, sampai dengan 25% dari data yang ada. Kalau K2 berarti sampai 50%, K3 berarti sampai dengan 70% ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kuartil merupakan nilai yang memisahkan tiap 25% frekuensi dalam sebuah distribusi. Jadi tiap-tiap 25%. Lagi-lagi berarti kalau satu data itu atau sekelompok data itu disebut sebagai 100%, maka ini sebenarnya yang membagi menjadi 4 begitu. Oke, kuartil juga bisa disebut kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil ya, kemudian dibagi 4 bagian yang sama besar. Intinya kalau berbicara tentang kuartil berarti kita lagi berbicara tentang perempatan seperti itu. Nah, kita lihat ya, sebagaimana tadi disampaikan, karena ini membagi menjadi 4 ya. Ini kalau kita lihat ya, ibaratnya ini adalah sebuah data. Nah, ini menjadi 4. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ini 0% dari yang pertama, jelas nggih. Kalau sudah seperti itu, ini berarti di titik ini ya berarti sudah 25%, kemudian ini 50%, yang ini adalah 75%, yang ini berarti 100%. Tapi karena ini yang akan dilihat bukan mulai dari 0 sampai berakhirnya, maka jenis-jenis kuartil di sini itu hanya ada 3 ya. Jadi kuartil pertama ya, kuartil pertama ini ya, ini atau yang disebut sebagai kuartil bawah. Kemudian kuartil kedua di sini letaknya ya, maksudnya posisinya, atau kuartil tengah. Kemudian yang ketiga adalah kuartil atas ya, ini. Nah, kalau ini berarti yang sisa dari sebagaimana ini dimulai dari titik 0 sampai dengan titik 100. Ini ragam kuartil. Nah, bagaimana kita bisa mencarinya? Ini nanti dibedakan antara kuartil yang jenisnya adalah data tidak berkelompok ya, atau data tunggal boleh dibilang seperti itu, dan data yang berkelompok. Kalau yang data tidak berkelompok seperti ini, berarti Q1 atau K1, KI ya, I-nya nanti nilainya ini berarti 1, 2, 3, karena nanti ada Q1, 2, Q3, atau KI1, KI2, KI3. Ini kan sebenarnya rumusnya ya, I ya. I itu berarti tergantung ini ya. Kalau yang ditanyakan adalah Q1, berarti I-nya berarti 1. Nah, N ini berarti jumlah dari data, banyaknya data ya, ditambah 1
terus dibagi 4. Ini dibagi 4 karena ini lagi berbicara tentang kuartil. Dan pada kesempatan ini kan ada kuartil, desil, dan persentil, maka nanti pembaginya ini yang akan dirubah. Ini contohnya ya, KI1 Q1 ini berarti 1 ya, berarti ke 1 ya, kali N plus 1 dibagi 4, seperti itu. Sama ini, sebenarnya sama ini hanya karena ini langsung menentukan K1, K2, K3, maka di sini muncul ini ya 1, 2, 3. N-nya ini nanti bergantung, yang akan selalu berubah seperti itu, plus 1 terus dibagi 4, ini yang selalu tetap. Ini rumusnya untuk data yang tidak berkelompok. Nah, misalnya ini data ini sudah diurutkan ya dari kecil membesar ya. Bisa saja kan soalnya dimulai dari 10, 5, 3 dan seterusnya. Tapi ini sudah diurutkan, ada 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 8 dan 10. Nah, kalau ditanyakan berapa Q1 atau KI1, KI2, KI3, nah ini seperti ini. Tapi bagaimana ini ketemu ya? Bagaimana ini ketemu? Misalnya kita lihat ya, sekedar sebagai contoh, misalnya adalah K2 atau Q2. Nah, berarti ini ya, berarti ini 2 kali N plus 1 dibagi 4. Kita lihat dulu yang dalam kurung ya, yang dalam kurung berarti N plus 1 ini kita selesaikan dulu ya. Nah, N-nya ini berarti jumlah datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Berarti N-nya ini adalah 7 plus 1. Nah, 7 plus 1 itu 8. 8 kali 2 ya. Berarti 8 kali 2 berarti ada 16. Terus dibagi 4 berarti ada 4. Maka berarti letak K2 atau Q2 itu adalah bilangan keempat ya, bilangan keempat. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Bilangan keempatnya adalah 5. Nah, karena ini adalah data tidak berkelompok, berarti Q2 atau K2 ini adalah 5. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi adalah persentil, kuartil maksud saya, yang datanya tidak berkelompok, sekarang kita melihat untuk datanya yang berkelompok. Nah, ini rumusnya ya, QI ya sama dengan TB plus 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi yang ada di I yang akan dicari tadi dikalikan P. Ini TB itu adalah tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelasnya. Kemudian N ya sebagaimana biasa kita tahu, N ini berarti number, berarti banyaknya data yang ada. Nah, ini I dibagi 1/4, dibagi 4. I ini menunjukkan mau yang dicari Q1 atau Q2 atau Q3. Tapi 4 ini karena kita lagi berbicara dengan kuartil ya. Dikurangi frekuensi kelas di mana Q1 itu ada ya, karena ini berkelompok berarti nanti berbicara tentang kelasnya. Nah, baru dibagi frekuensi kelas di mana Q itu yang dicari itu berada, kemudian dikalikan panjang kelas seperti itu. Lagi-lagi diingatkan karena ini adalah kuartil, berarti ini ya di rentang angka 1, angka 2 dan angka 3. Lanjut, ini sebagai contoh ya. Ini data sudah sedemikian rupa saya masukkan di dalam tabel kerja. Misalnya ini nilainya adalah 61 sampai 65 sampai dengan 100 ya. Sampai dengan 100 ini karena berkelompok ya, jadi sudah dibikin dengan interval. Nah, kita lihat, kita setelah menentukan nilai kita cari dulu frekuensinya, ini ditentukan berapa, tapi jangan lupa ini dicari tahu berapa jumlahnya ya.
jumlah ini nanti untuk N-nya ya, berarti ini ada 40 seperti itu. Kemudian jangan lupa juga karena ini kelompok, berarti kita lihat frekuensi kelompoknya. Frekuensi kelompoknya diurutkan ya, dari yang pertama berarti tinggal mengalihkan ya, di kelas yang pertama itu frekuensinya ada 2, taruh di sini ya, seperti itu. Kemudian setelah seperti itu lanjut ke kelas berikutnya. Ke kelas berikutnya ini berarti ini ditambah ini, berarti 2 tambah 6 8, setelah 8 tambah 7 15, begitu seterusnya sampai terakhir ini 40, sekaligus ini fungsi dari frekuensi kumulatif adalah untuk ngecek apakah hitungan frekuensi ini benar dengan seharusnya jumlah data, seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana cara melihat posisinya dulu ya, melihat posisinya untuk Q1, Q2 dan Q3. Misalnya ini ya, untuk yang Q1. Q1 berarti ini lagi-lagi apa? 1 ya, Q2 berarti 2, Q3 berarti 3. Berarti seperempatnya N ya. Seperempatnya N ini karena N-nya adalah 40 ya. Seperempatnya N berarti seperempat kali 40, berarti sama saja 40 dibagi 4 berarti ada 10. Ini berarti angka 10 itu ya menunjukkan bahwa Q1 itu letaknya ini ada di ini ya, ada di interval kelas 66 sampai 70 ya. Karena ini tadi kan 10, ini berarti kan 2 tambah 8 berarti 10. Berarti posisinya ada di sini. Jadi ini kalau diurutkan 1 2 sampai 10 ini ada di sini. Berarti interval kelasnya atau posisi Q1-nya ini ada di kelas 66 sampai 70. Lalu kita mencari tepi bawah ya. Ini ya yang disebut TB, ini adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti di sini posisinya ya. Nah, posisinya di sini tetapi caranya dikurangi dengan 0,5. Berarti 66 dikurangi 0,5 ada 65 setengah. Ini di sini posisinya tepi bawah. Begitu. Kemudian frekuensi kumulatif di mana di mana Q1 itu ada, ini berarti di sini kumulatifnya ya. Di sini ada 8. Kemudian frekuensi di interval kelas Q1 berarti ini ada 6 ya. Sorry kita lihat ya. Frekuensi kelas ya, frekuensi kelas. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Berarti kita lihat dulu ya, tepi bawah kelas ini adalah di sini ya, untuk Q1 ya 65 setengah. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas interval berarti di sini posisinya sebelum ya, karena ini kelas intervalnya, ini berarti yang sebelum adalah 2. Nah, kemudian frekuensi di interval kelasnya berarti ini frekuensinya ya ada 6. Kemudian P-nya ini adalah panjang interval ya. Panjang interval berarti 66 sampai 67, 66, 67, 68, 68, 69 ya. 66, 67, 68, 69, 70 berarti ada 5. Nah, berarti kalau kita melihat Q1-nya itu berarti tepi batas saya ini disubstitusikan ya. Yang rumus ini kita substitusikan, maka muncul berarti tepi batas bawah kelas ini 6,5 ya, plus 1 ini karena Q1 dibagi 4 kali N-nya adalah ini ada 40 ya. Terus dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya sebelum kelas interval ini ada 2 ya. Berarti ini 2, terus dibagi frekuensi di interval kelas tersebut. Ini berarti ada 6. Kali P-nya panjangnya adalah 5 tadi. Sehingga ketemu 73,3. Jadi Q1 posisinya ada di kelas ini ya, 66 sampai 70, tapi nilai dari Q1-nya adalah 73,3.
ya. Jadi bagaimana dengan Q2 dan Q3, coba dikerjakan oleh mahasiswa ya. Baik, ini tentang kuartil. Nah, kita lanjutkan dulu nggih untuk penjelasan sekilasnya. Ini tentang desil. Apa itu desil ya? Desil ya ya 1/10 lah ya, boleh dibilang seperti itu. Kalau tadi kuartil adalah perempatan. Nah, kalau desil berarti perpuluhan. Nah, ini berarti adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang memang sama besar, yang berarti setiap bagiannya itu adalah 1/10n. Kalau tadi setiap bagiannya adalah 1/4n, seperti itu. Ini juga masih sama, desil adalah nilai yang memisahkan setiap 10% dari distribusi kelompok, seperti itu. Oke, itu pengertiannya berarti perpuluhan. Nah, kita lihat ya untuk desil data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Ini berarti DI. Ini berarti tergantung dari berapa yang akan kita lihat. D1, desil 1 atau sampai dengan desil 9 misalnya seperti itu. Ini berarti I kali N plus 1 dibagi 10 seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ada data ya, data yang sudah diurutkan ya, dalam hal ini dari besar dari kecil ke besar ya, dari 25, 29 dan seterusnya sampai 90, maka kita coba cari simulasinya ya. D1 nya berapa? Oke, berarti I nya adalah 1, N nya kita lihat, N nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Berarti ini N nya adalah 10 ya. Terus ditambah 1, ini ditambah 1. Dibagi 10, kenapa dibagi 10 ya? Karena ini tentang desil ya. Ini setelah dihitung ketemunya adalah 1,1 ya. 1,1 artinya posisi D1 itu ada di data ke-1 ini. Data ke-1 yaitu data 25 atau data kedua 29, cuma ini 1,1 ya, kecil banget. Nah, lalu nilainya berapa? Nilai dari desil 1 atau D1 ini adalah data ke-1 kali 0,4 ya. Berarti data ke-4 dikurangi data ketiga ini, sehingga 25 tadi ya. 25 ini ya. Kali 0,4 ya. Terus data keempat ya. Data keempat berarti ini adalah 45 dikurangi data ketiga. Berarti data ketiganya ini adalah 30. Ini ketemunya 31. Jadi D1-nya ini adalah nilainya 31. Letaknya ini ada di sini. Oke. Kita lanjut. Bagaimana dengan data kelompok? Ini lagi-lagi sebenarnya batas bawah ini sama ya. Ini yang membedakan sebenarnya di sini. Ini juga frekuensi ya, kumulatif. Atau pakai rumus yang ini aja supaya sama dengan penggunaan rumus yang ada di kuartil. Ini sama persis, yang membedakan ini per 10-nya karena ini adalah desil ya. Kalau yang kuartil tadi adalah per 4 seperti itu. Yang lainnya masih sama. Ini supaya memudahkan ingatan yang tadi saja. Kita lihat ya, misalnya kita ingin mencoba untuk melihat D8 ya. Berarti di desil yang ke-8 itu posisinya ada di mana? Nah, desil yang ke-8 ini berarti posisinya ada di 86 sampai 90. Nah, seperti tadi ini ya, karena rumusnya tepi bawah ya, tepi bawah kelas, yang beda ini berarti frekuensi kumulatif sebelum, kemudian ini frekuensi interval, P-nya juga masih sama dengan contoh yang tadi. Ini datanya saya bikin sama ya supaya gampang ya. Ini berarti tepi bawahnya ini berarti 86 dikurangi setengah, berarti ini ketemu 85 setengah. Nah, I-nya ya, I-nya berarti ini adalah, karena ini yang ke-8 berarti ini 8 ya. Yang 8
terus dibagi 10 karena ini lagi-lagi desil, kali ya, kali berapa, kali 40 dibagi ya, ini kalau kita lihat, baik saya lanjutkan ya, kali n nya ini ya, n jumlahnya ini ada 40 ya, ini berarti 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum interval kelas D8. Ini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 30 ya. Ini dikurangi terus dibagi berapa? Frekuensi di mana kelas tersebut berada. Oh, ini berarti ada di 4. Dikalikan panjang. Panjangnya berarti masih 5 ya. Ini rentangnya 5 karena tadi sudah soalnya sama. Ini ketemunya adalah 88. Jadi desil 8 itu posisinya ada di sini ya, di kelas 86 sampai 90, tapi nilainya adalah 88. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan setelah ada kuartil, kemudian desil, sekarang kita ke persentil, persen. Berarti seratusan ya. Apa itu? Persentil adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama. Lagi-lagi poinnya ini berarti data tersebut dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, definisi lain menyebut juga persentil adalah nilai yang memisahkan setiap 1% pada distribusi kelompok. Karena tadi terbagi menjadi 100 berarti perbagiannya itu adalah 1%. Ini persentil. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan persentil data tunggal atau data tidak berkelompok ya? Ini sebenarnya mirip ya. Berarti PI berarti data ke IN plus 1 dibagi 100. Ini pembagiannya adalah 100. I-nya di sini berarti dari angka 1 ya, posisinya ya. Berarti persentil 1, persentil 2 dan seterusnya sampai 99. Seperti itu. Nah, N ini berarti banyaknya data. Ini untuk yang data tidak berkelompok relatif mudah ya. Contohnya ini lagi-lagi juga sudah diurut ya. Ini nanti berarti yang ke N ya. Ini dicari, oke. Baru yang kelompok saya menggunakan rumus yang sama saja ya supaya memudahkan. Yang membedakannya lagi-lagi di sini. Berarti bilangan pembaginya ini adalah 100 ya. PI ini I ini harusnya huruf I. I-nya berapa? Kalau lagi P1 yang dicari ya berarti 1. Kalau P-nya itu 80 ya berarti 80 ini. Ini pembaginya ya tetap 100. Komponen ini masih sama, ada batas atas ya, ada tepi bawah dan lain sebagainya. Baik, kita lihat ini ada juga sebenarnya ini substansinya sama ya, hanya penggunaan rumusnya ya, lambangnya maksud saya ya yang berbeda. Ini BB ya, batas bawah sebenarnya sama dengan tepi batas bawah ya. Oke, jadi ini saya skip. Nah, ini tidak ada contohnya. Baik, tapi simpulannya ya kalau jenengan lihat ya, terutama untuk yang data kelompok ya, ini lihat rumusnya sama. Kuartil ya berarti Q, persentil berarti pakai P, desil berarti pakai D ya. I ini menunjukkan yang mau dicari berapa. Nah, yang relatif berbeda lagi, lihatlah ini ya. Kalau kuartil pokoknya yang pembaginya ini adalah 4, persentil ini adalah 100. Nah, kalau desil ini berarti adalah 10. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.